Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai manajemen pembiayaan investasi. Selamat menyaksikan. Disusun oleh Rurin Dewi, Salma Noval Adelia, Sama Rosita, Selvi Septiana Alisa, Salsa Yasinta, Celia Merliana, Sylvia Marlinda, Cindy Koreotul, Cindy Febri, Siska Septiana, Siti Nur Khalifah, Siti Nur Haliza, Siti Nuzul Laila, dan Sukma Laili Surya. Di slide pertama kita akan bahas konten atau keseluruhan yang akan kita masukkan ke dalam PowerPoint ini. Nah, yang pertama itu ada peta konsep, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada ciri-ciri investasi, yang keempat ada pembiayaan mudharabah, yang kelima pembiayaan musyarakah, dan yang terakhir ada fitur pembiayaan investasi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu peta konsep. Peta konsep dari manajemen pembiayaan investasi. Yang pertama, kita akan membahas pendahuluan di mana di dalamnya tersebut nanti akan menjelaskan pengertian dari manajemen pembiayaan investasi tersebut. Yang kedua ada ciri-ciri investasi di mana di dalamnya terdapat 5 ciri-ciri investasi. Yang ketiga ada transaksi pembiayaan investasi di mana transaksi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah atau sirkah. Di mana pembiayaan mudharabah tersebut juga akan terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlaqah. Lalu di pembiayaan musyarakah atau sirkah juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan kepemilikan atau amlak, dan yang kedua ada pembiayaan sirkah akad atau kontrak. Nah, lalu yang terakhir ada fitur pembiayaan investasi di mana di dalamnya tersebut akan membahas persyaratan administratif untuk pengajuan pembiayaan investasi baik individu maupun untuk institusi atau perusahaan. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang bertujuan untuk perbaikan, modernisasi, dan perluasan wilayah dari usaha-usaha produktif. Contohnya adalah pembiayaan untuk pembangunan tempat usaha baru, pembelian mesin-mesin, dan kendaraan operasional. Contohnya adalah pembelian chipset oleh perusahaan Android pada perusahaan pembuat chipset untuk mempercanggih Android keluaran terbaru yang lebih modern. Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan perbaikan, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru. Di dalam investasi terdapat beberapa ciri-ciri yang ada di dalam investasi, yaitu yang pertama, untuk mengadakan barang-barang modal. Selanjutnya, yang kedua, mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah. Yang ketiga, berjangka waktu menengah dan panjang. Jangka waktu pembiayaan biasanya lebih lama daripada jangka waktu pembiayaan modal kerja. Yang keempat, pihak nasabah boleh mengajukan cara pembayaran diangsur secara pro rata per bulan atau tidak. Pembiayaan diberikan dalam jumlah besar dan perlu waktu lama untuk pengendapannya. Maka dari itu, penyusunan proyek arus kas mencangkup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga dapat diketahui berapa yang tersedia setelah kewajiban terpenuhi. Kemudian baru disusun jadwal amortisasi yang merupakan pembiayaan. Nah, pembiayaan investasi ini menggunakan skema musyarakah mutanasihah, artinya memberikan pembiayaan dengan penyertaan secara bertahap dengan pembiayaan investasi menggunakan cash flow ataupun dengan menambah modal. Transaksi pembiayaan investasi ini dilakukan dengan dua jenis transaksi, yaitu 1 mudharabah dan 2 musyarakah. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pembiayaan mudharabah. Pengertian mudharabah sendiri adalah akad kerjasama atau usaha perniagaan antara pihak pemilik dana atau shahibul mal sebagai pihak yang menyediakan modal sebesar 100% dengan pihak pengelola modal atau mudharib untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama atau nisbah sesuai dengan kesepakatan di muka dari kedua belah pihak. Kemudian jika ada kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika diketemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana atau mudharib
seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Selanjutnya ada akad kerjasama mudharabah yang dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah, yaitu akad ini adalah perjanjian mudharabah yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu atau investasi tidak terikat. Misalnya dalam ijab, si pemilik modal tidak mensyaratkan kegiatan usaha apa yang harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan lainnya, yang pada intinya memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk melakukan pengelolaan investasinya. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Akad ini mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh si pengelola dana yang berkaitan dengan tempat usaha, tata cara usaha, dan objek investasinya. Sebagai contoh, pengelola dana dipersyaratkan dalam kerjasama untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak mencampurkan dana mudharabah yang diterima dengan dana lainnya. Yang kedua, tidak melakukan investasi pada kegiatan usaha yang bersifat sistem jual beli cicilan tanpa adanya penjamin dan atau tanpa jaminan. Yang terakhir, si pengelola dana harus melakukan sendiri kegiatan usahanya dan tidak diwakilkan kepada pihak ketiga. Pembahasan yang selanjutnya yaitu rukun mudharabah dan syarat mudharabah. Rukun mudharabah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pihak yang berakad, terdiri dari pemilik modal atau sohibul mal dan pengelola modal atau mudharib. Yang kedua, objek yang diakadkan berupa modal atau kegiatan usaha dan keuntungan. Yang ketiga yaitu sigot atau ijab qabul. Adapun syarat mudharabah yaitu yang pertama, pihak yang berakad harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja sama mudharabah. Yang kedua, objek yang diakadkan harus dinyatakan dalam jumlah nominal yang jelas. Dan yang ketiga, pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan. Untuk pembahasan selanjutnya, implementasi produk pembiayaan mudharabah. Pihak pengelola sebagai pemilik proyek dapat mengajukan permohonan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah. Kebutuhan dana tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan yang bersifat modal kerja dan atau investasi. Untuk yang selanjutnya, rukun mudharabah muqayyadah. Ada 5. Yang pertama, adanya pihak pemilik dana. Yang kedua, adanya pihak pengelola dana. Yang ketiga, adanya pihak yang memberikan jasa perantara. Yang keempat, adanya proyek atau usaha. Dan yang terakhir, adanya kesepakatan di antara para pihak. Untuk selanjutnya ialah pembiayaan mudharabah muqayyadah. Nah, di sini Bank Syariah sebagai agen investasi, yang mana Bank Syariah dapat memberikan jasa mempertemukan pihak pemilik dana yang akan menginvestasikan dananya ke dalam suatu proyek ataupun usaha tertentu yang memiliki persyaratan investasi yang harus dipenuhi oleh pengelola dana. Nah, sebelum melakukan penyaluran dana, Bank Syariah akan mencari proyek atau usaha yang dimaksud dan melakukan analisa bisnis serta penilaian kelayakan suatu proyek ataupun usaha, dan selain itu juga memberikan rekomendasi yang tidak mengikat kepada pemilik dana untuk melakukan investasi. Nah, ditinjau dari segi resiko yang bisa terjadi dari produk mudharabah muqayyadah ini, maka Bank Syariah sebagai agen investasi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama adalah channeling agen. Nah, di sini Bank Syariah hanya memberikan alternatif sesuai hasil evaluasi dan analisa yang dilakukan, sedangkan keputusan untuk melakukan investasi sepenuhnya berada pada pemilik dana. Jika telah terjadi kesepakatan, maka tugas Bank Syariah telah selesai sehingga Bank Syariah akan mendapatkan arranger fee. Nah, pemberian jasa mudharabah muqayyadah ini tidak berpengaruh kepada aktiva produktif Bank Syariah. Bank Syariah bukan sebagai penyalur dana, tetapi hanya memberikan jasa perantara. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah executing agent. Nah, di sini Bank Syariah ikut menanggung resiko atas pembiayaan yang disalurkan, sehingga proses pemberian dan keputusan di samping dilakukan secara bersama-sama dengan pemilik dana. Nah, di sini Bank Syariah bertindak selayaknya sebagai pemilik dana.
Pembahasan selanjutnya adalah pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah atau syirkah adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. Musyarakah dapat juga diartikan pula sebagai pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rukun dan syarat dari pembiayaan musyarakah. Rukun yang pertama yaitu pihak yang berakat atau para mitra, yang kedua objek yang diakatkan, yang ketiga modal, yang keempat kegiatan usaha atau kerja, yang kelima keuntungan, dan yang keenam sigot atau ijab dan qabul. Selanjutnya yaitu syarat. Yang pertama yaitu pihak yang berakat. Pihak yang berakat harus dalam keadaan cakap hukum dan kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Yang kedua objek yang diakatkan. Modal diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat juga dalam berupa aset perdagangan. Yang ketiga yaitu partisipasi para mitra usaha. Yang keempat yaitu sigot atau ijab dan qabul, diucapkan secara verbal atau dilakukan secara tertulis dan disaksikan. Jenis-jenis musyarakah. Jenis musyarakah ada dua, yaitu syirkah kepemilikan atau amlak dan syirkah akad, kontrak atau ukut. Yang pertama, syirkah kepemilikan, artinya syirkah yang terjadi karena wasiat atau faktor lain yang mengakibatkan kepemilikan aset oleh dua orang atau lebih. Syirkah ukut, artinya syirkah yang terjadi karena kesepakatan dua orang mitra atau lebih yang bekerja sama dalam permodalan kerja atau keahlian serta keuntungan dan kerugian dari mitra tersebut. Nah, syirkah ukut dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, al-inan, yaitu syirkah yang dibentuk oleh beberapa orang mitra dalam suatu perniagaan. Setiap mitra memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Yang kedua, mufawadoh, artinya bentuk perniagaan dari beberapa orang mitra yang menyetorkan jumlah modal beban, pekerjaan, dan tanggung jawab serta keuntungan dan kerugian yang seluruhnya dilakukan secara bersama. Syirkah abadan, yaitu syirkah yang dibentuk oleh beberapa orang mitra yang dipermodalkan profesi dan keahlian ini bisa sama dan bisa juga berbeda. Yang terakhir, al-wujuh, artinya syirkah yang dibentuk tanpa modal daripada mitra. Implementasi produk musyarakah. Syirkah al-inan merupakan syirkah paling tepat untuk diimplementasikan ke dalam produk pembiayaan bank syariah. Diperuntukkan untuk pembiayaan proyek di mana mitra dan lembaga keuangan syariah menyediakan modal. Setelah proyek selesai, mitra mengembalikan modal dan membagi hasil. Fitur pembiayaan investasi. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad murabahah atau ijarah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan investasi. Dapat juga digunakan untuk pembelian atau penyewaan tempat usaha, peralatan investasi seperti mesin, kendaraan, alat berat, dan lainnya, dan juga pembangunan. Jangka waktu pembiayaan itu sampai dengan 5 tahun. Dan plafon mulai dari 100 juta sampai dengan 1 miliar. Untuk nasabah perorangan akan dilindungi oleh asuransi jiwa, sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila nasabah tersebut sudah meninggal dunia. Dan pelunasan sebelum jatuh tempo tidak akan dikenakan denda. Contoh persyaratan administrasi untuk pengajuan pembiayaan investasi. Untuk individu, yang pertama, formulir permohonan pembiayaan untuk individu. Yang kedua, fotokopi KTP dan kartu keluarga. Selanjutnya, fotokopi surat nikah bila sudah menikah. Fotokopi nomor pokok wajib pajak. Yang kelima, asli slip gaji dan surat keterangan kerja untuk pegawai atau karyawan. Yang selanjutnya, laporan keuangan atau laporan usaha 2 tahun terakhir. Fotokopi mutasi rekening buku tabungan atau statement giro 6 bulan terakhir. Fotokopi rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir. Bukti legalitas, jaminan, sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan atau buku pemilik kendaraan bermotor,
atau bilik deposito, dan lain-lain. Daftar kebutuhan dan bukti penawaran atas penggandaan rencana investasi yang diajukan. Yang selanjutnya, institut atau perusahaan. Yang pertama, surat permohonan pembiayaan dari manajemen atau pengurus. Yang kedua, NPWP atau nomor pokok wajib pajak institut yang masih berlaku. Yang ketiga, legalitas pendirian dan perubahannya jika ada dan pengesahannya. Yang keempat, izin usaha, surat izin usaha perusahaan, tanda daftar perusahaan, seleksi kompetensi dasar, surat izin tempat usaha, dan lainnya jika dibutuhkan yang masih berlaku. Data-data pengurus perusahaan, laporan keuangan 2 tahun terakhir, fotokopi mutasi rekening buku tabungan atau statement giro 6 bulan terakhir, bukti legalitas jaminan SHM, SHGB, BPKB, bilik deposito, dan lain-lain. Dan yang terakhir, daftar kebutuhan dan bukti penawaran atas penggandaan rencana investasi yang diajukan. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.